Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast pada hari ini. Saya Laura Sanibor Purba akan memandu podcast kita pada hari ini, di mana topik yang akan kita bahas pada hari ini cukup menarik, yaitu mengenai literasi digital pada kalangan siswa SMA hingga mahasiswa. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan literasi digital. Literasi digital merupakan pemahaman untuk menggunakan teknologi dengan lebih baik, di mana kita bukan hanya sekedar dapat membrowsing di internet atau sekedar main sosial media saja. Literasi digital dibutuhkan di kalangan siswa hingga mahasiswa untuk dapat memahami informasi, apakah informasi tersebut benar dan valid atau tidak. Atau literasi digital juga berfungsi untuk pemahaman seorang siswa hingga mahasiswa untuk menjaga keamanan dan privasi data di era digital saat ini. Menurut data yang ada, penggunaan teknologi di Indonesia, baik dalam kalangan siswa hingga mahasiswa sudah cukup umum. Namun, penggunaan teknologi tersebut tidak berjalan dengan optimal, di mana siswa hingga mahasiswa banyak menggunakan teknologi secara belum optimal, di mana menggunakan teknologi untuk hal-hal yang kurang berkompeten, seperti misalnya untuk bermain game hingga bermain sosial media secara berlebihan. Untuk itu, mari kita membahas pandangan literasi digital dari kalangan siswa hingga mahasiswa bersama dengan kedua narasumber saya. Nah, untuk membahas literasi digital lebih mendalam, saya telah kedatangan dua narasumber. Silakan untuk kakak dan abang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lustiani Sumarmata. Saya mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan saya Marcel Sumeyang dari SMA St. Thomas 4. Oke, baik. Terima kasih kakak dan abang atas kehadirannya pada hari ini. Di sini kita akan membahas terkait dengan topik literasi digital. Nah teman-teman, jadi kita udah kedatangan nih narasumber dari kalangan pelajar SMA hingga mahasiswa. Jadi nantinya kita dapat melihat pandangan mereka terkait dengan literasi digital. Saat ini saya akan membuka dengan pertanyaan, apakah kakak dan abang telah memahami literasi digital itu seperti apa? Dan dalam kehidupan sehari-hari, apakah telah menggunakan literasi digital itu dengan baik? Dimulai dari kakak dulu deh. Gimana nih kak? Menurut pandangan saya sendiri, literasi digital itu kemampuan kita atau kecakapan kita untuk menggunakan media digital untuk mengakses informasi atau untuk berkomunikasi. Intinya untuk menggunakan teknologi itulah yang dibarengi atau disertai dengan sikap selektif kita dan juga kritis terhadap suatu informasi atau terhadap suatu teknologi. Aku sendiri menurutku untuk bisa atau enggaknya menggunakan teknologi digital itu, literasi digital, lumayan sih, karena apalagi terlebih kan saya mahasiswa, jadi kayak dituntut untuk misalnya kayak sumber referensi untuk bikin makalah atau sumber referensi untuk bikin PPT itu harus yang valid dan harus dari pemerintah misalnya gitu. Intinya nggak boleh yang hoax-hoax, jadi itu menuntut saya juga untuk nyari informasi itu lebih lanjut supaya saya dapat informasi yang valid. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya pengen tahu nih pandangan abang terkait literasi digital. Silakan bang. Ya, saya sependapat dengan kakak ini tadi, bahwasanya literasi digital itu yaitu keterampilan untuk memahami atau menggunakan teknologi secara bijak dan efektif. Lalu kak, untuk penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya sudah cukup memahami cara penggunaan teknologi digital secara bijak, seperti mengolah email, mencari informasi yang mana hoax atau mana yang fakta. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya juga sependapat nih tadi dengan apa yang telah kakak dan abang sampaikan, di mana kita harus benar-benar dapat menggunakan teknologi dengan baik. Jangan hanya sekedar dapat menggunakan, tapi kita juga harus bisa menganalisis apa informasi yang kita dapat, apa itu hoax ataupun fakta. Jadi informasi yang kita dapat juga dapat kita sebarkan kembali ke khalayak luas, dan itu benar-benar terjamin fakta ataupun hoaxnya. Nah, itu dia tadi jawaban dari kakak dan abang terkait dengan pemahaman literasi digital. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu
apa sih aplikasi atau teknologi yang kakak dan abang gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya itu digunakan untuk apa? Dimulai dari abang dulu deh. Biasanya dari pengalaman saya nih kak, teknologi yang paling saya gunakan yaitu smartphone kak. Oke. Biasanya smartphone saya gunakan itu untuk berkomunikasi dengan keluarga, untuk teman, dan keluarga yang jauh juga kak. Dan saya juga paling sering ya kak untuk mencari informasi yang menurut saya penting itu kak. Untuk tambah-tambahan tugas berarti ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya untuk kakak nih, gimana nih kak? Mungkin kurang lebih sama sih kayak Marcel. Terus kalau misalnya untuk aplikasi yang paling sering digunakan itu mungkin Google ya, atau kalau misalnya kita bisa cari di Google itu namanya Google Scholar. Nah itu tuh untuk nyari jurnal gitu yang udah terindeks, misalnya kayak Sinta dan lain sebagainya untuk keperluan tugas sih. Dan juga kalau untuk media sosial mungkin kayak TikTok atau Instagram yang bisa jadi kadang-kadang tugas kami tuh mahasiswa kadang disuruh menganalisis misalnya public figure ini, public figure ini. Jadi kami bisa lihat gitu loh dari profilnya di TikTok ataupun di Instagram untuk nyari informasi juga. Oke, baik kak. Jadi saya sependapat juga nih sama yang telah kakak dan abang ucapkan, dimana kalau misalnya kita ya pasti anak-anak zaman sekarang banyak yang menggunakan smartphone. Terus juga agak relate ya kak, kita mahasiswa juga pasti sering mengakses yang namanya Google Scholar, dimana kita pasti membutuhkan jawaban dan referensi-referensi dari jurnal untuk dapat digunakan sebagai tambahan tugas kita. Selanjutnya saya juga pengen tahu nih pandangan dari kakak dan abang, apakah kakak dan abang juga mengalami kesulitan dalam mengolah informasi yang didapatkan di internet ataupun media sosial, dimana kan sekarang kita mengetahui informasi yang ada di internet ataupun media sosial itu banyak yang hoax ataupun ada juga sih yang valid. Jadi saya pengen tahu nih, apakah kakak dan abang kesulitan nggak sih untuk memilah informasi tersebut? Saya mulai dari kakak dulu deh, gimana sih kak pandangan dari kakak? Oke, jadi kalau pandangan dari aku sebenarnya kalau dibilang kesulitan atau enggak terlalu sih. Karena kalau misalnya aku dapat informasi kan, misalnya di media sosial, aku emang nggak langsung percaya gitu sih. Jadi kayak aku nyari sumbernya dulu di Google misalnya gitu kan. Nah terus misalnya kayak aku dapat sumber itu bukan dari website atau situs yang resmi. Nah itu aku nggak bakal percaya, karena kan kita harusnya percaya sama yang resmi kan, atau kayak instansi pemerintah atau yang lainnya, yang kalau misalnya instansi pemerintah tuh bisa kayak kita tandai kayak website akredit.go.id ya kan, atau yang lain sebagainya. Terus kalau misalnya aku nih mahasiswa, aku pernah kan untuk mencari informasi itu dari AI. Nah tapi aku nggak langsung telan mentah-mentah gitu, jadi aku kayak pindah ke Google untuk mencari informasi atau kebenarannya gitu. Nah terus kita bisa juga kan kalau misalnya di informasi itu kita tengok apakah dari si penulisnya atau yang memposting itu sesuai nggak latar belakangnya dengan apa yang dia tulis. Kalau misalnya nggak sesuai, itu bisa kita cari tahu lagi. Dan kita lihat juga apakah opini atau asumsi yang dibuat dia di informasi itu ada datanya atau cuman opini semata aja gitu. Kalau misalnya cuma opini semata, nggak ada data yang mendukung, ya kita nggak boleh percaya informasi itu sebagai informasi yang valid. Mungkin gitu sih singkatnya. Oke baik, terima kasih kak. Lanjut ke abang gimana nih? Singkatnya. Nah jadi abang gimana nih bang? Apakah abang kesulitan dalam memilah atau memilih informasi yang ada? Menurut saya kak, untuk memilah informasi itu emang tantangan yang paling sulit kak, karena kan di luar sana banyak informasi yang beragam dan berkualitas. Jadi kak, untuk memilah apakah informasi itu valid, biasanya saya memeriksa sumbernya kak. Saya lebih percaya pada platform yang terpercaya, misalnya yang memiliki reputasi yang baik kak. Dan saya juga melihat nih, apakah penulis ini emang ahli di bidangnya atau enggak. Oke baik, terima kasih ya bang atas jawabannya. Jadi kesulitan-kesulitan yang kakak dan abang alami berarti memang ada dalam memilah dan memilih informasi, tapi kalian juga dapat mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Mantap banget nih. Nah selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya apakah kakak dan abang
ada nggak sih memperhatikan terkait dengan keamanan digital? Misalnya keamanan data pribadi kakak dan abang dalam suatu media sosial atau yang lainnya gitu. Dimulai dari abang dulu nih untuk menanggapi. Oke Kak, jadi menurut saya tentu sangat penting untuk menjaga privasi data kita Kak. Karena sebagai entitas kita itu kan ada terhubung dengan internet seperti belajar online, mengunggah media sosial, bahkan kita juga belanja online. Jadi maka daripada itu sangat penting untuk memikirkan data privasi kita, karena kalau tidak dipikirkan bisa saja data kita dapat disalahgunakan. Oke, terima kasih bang tanggapannya. Selanjutnya untuk kakak nih. Tanggapan kakak gimana sih kak? Kalau menurut tanggapanku sendiri, penting sih yang namanya menjaga keamanan privasi, karena kan seperti yang kita tahu kan kayak hacker gitu kan, itu kan berbahaya banget kan ke data kita, yang dimana data kita itu bisa diretas orang gitu. Nah jadi mungkin kayak dari aku sendiri penanggulangannya supaya nggak kayak gitu, mungkin nggak sembarangan nyebar email sih. Misalnya kayak aku buka suatu situs gitu, kalian tuh mungkin mencari jawaban atau mencari informasi, terus kayak mungkin dia minta email kita gitu. Nah kalau misalnya itu nggak terlalu, webnya itu nggak terlalu dikenal secara luas, mungkin aku nggak bakal login gitu sih, jadi kayak nggak bakal ngasih emailku. Terus juga penanganan yang lain mungkin aku lebih ke buat sandi yang kuat gitu, dan nggak nyebar informasi pribadiku di media sosial, karena kan kayak rentan gitu kan. Misalnya kayak ada orang yang nyebar KTP-nya gitu sembarangan, kayak kalian login ke sini perlu KTP itu di foto gitu kan, di scan. Aku memikirkan juga sih dampaknya secara panjang. Jadi kayak kalau misalnya aku tengok websitenya itu atau situsnya itu bukan suatu hal yang dikenal orang secara luas atau nggak terpercaya atau nggak pernah aku dengar sebelumnya, itu aku nggak bakal login sih. Jadi kayak lebih ke menjaga privasi sendiri aja. Oh kak, terima kasih ya tanggapannya. Jadi teman-teman, kita udah dapat nih menyimpulkan dari jawaban kakak dan abangnya terkait dengan keamanan digital. Jadi keamanan digital itu benar-benar harus diperhatikan oleh setiap orang, karena keamanan digital itu kan menyangkut dengan privasi kita. Kita harus juga sadar terkait dengan itu, dimana data-data yang privasi yang seharusnya tidak perlu disebarkan tidak usah kita sebarkan, dan itu dapat menjaga kita dalam jangka panjang juga. Oke, sekian teman-teman terkait dengan topik kita pada hari ini terkait dengan literasi digital. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang atas kesempatan dan waktunya untuk dapat mengikuti podcast kita pada hari ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.